Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Rafli Mulia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2018 1011 0311 547. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang hukum pasar modal, yaitu materi dari mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Di sini bisa teman-teman lihat ada mind map hukum pasar modal. Di sini yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian, kemudian ada tujuan, instrumen, pemain utama, dasar hukum, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan larangan dalam pasar modal. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Apa tujuan dari pasar modal? Tujuan pasar modal adalah mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilihan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Kemudian di sini ada instrumen pasar modal. Dalam pasar modal, barang yang diperdagangkan tidak seperti pasar barang seperti baju, sepatu, tas, tetapi barang yang diperdagangkan berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal disebut instrumen pasar modal. Instrumen di pasar modal dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu saham, obligasi, dan derivatif. Saya akan jelaskan pengertian tentang saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang dengan adanya modal yang disetor. Jika kalian menanam modal di suatu perusahaan, maka kalian ikut andil dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut disebut dividen. Adapun jenis saham dibedakan menjadi 2, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Kemudian obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang langka panjang yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. Selain perusahaan, pemerintah juga menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana pembangunan. Misalnya perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pemegang obligasi akan memperoleh bunga secara periodik dan akan menerima pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Keuntungan menjadi pembeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Kemudian masuk ke pengertiannya derivatif. Derivatif merupakan bentuk turunan dari saham. Derivatif yang ada di Indonesia merupakan warrant and right. Warrant yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian right yaitu hak dari pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain atau hak memesan efek terlebih dahulu. Perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emiten, sedangkan pembeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten disebut investor. Contoh bursa efek di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian masuk ke pemain utama dalam pasar modal. Disebut pemain utama karena pihak-pihak yang paling berperan dalam perdagangan efek. Berikut ini pemain utama dalam bursa efek, yaitu adalah emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan penjualannya, emiten dapat memilih 2 macam instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan, yang kedua utang. Kemudian pemain utama yang kedua adalah investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Sebelum membeli atau menanamkan modalnya, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, prospek emiten, dan lain-lainnya. Investor ini dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Kemudian kita masuk pemain utama yang ketiga, yaitu penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Kemudian perantara perdagangan efek atau pialang. Pialang merupakan perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pialang disebut juga broker. Tugas pialang meliputi memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penjualan surat-surat berharga kepada para investor. Kemudian yang terakhir ada manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Di sini kita masuk ke dasar hukum pasar modal.
Terdapat 10 yang saya dapatkan dari sumber tentang dasar hukum pasar modal. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian kita masuk ke lembaga penunjang dalam pasar modal. Yang pertama ada penjamin emisi, yang kedua ada penanggung atau guarantor, yang ketiga ada wali amanat, yang keempat ada perantara perdagangan efek, yang kelima ada pedagang efek atau dealer, yang keenam ada perusahaan surat berharga, yang ketujuh ada perusahaan pengelola dana, dan yang terakhir ada biro administrasi efek. Sekarang kita masuk ke profesi penunjang dalam pasar modal. Profesi yang pertama yaitu adalah notaris. Yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam. Yang kedua ada konsultan hukum, yaitu memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion mengenai segala kewajiban yang mengikat perusahaan yang hendak go public secara hukum. Yang ketiga ada accountant public, bertanggung jawab memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan yang hendak go public dan bukan kebenaran atas laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke larangan dalam pasar modal. Larangan pertama adalah penipuan dan manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek. Yang kedua ada perdagangan orang dalam. Yang ketiga ada larangan bagi orang dalam. Yang keempat ada larangan bagi pihak yang dipersamakan dengan orang dalam. Yang kelima ada perusahaan efek yang mempunyai orang dalam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.